Selamat siang, salam sehat masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja, tentu saja dengan obrolan-obrolan ringan terkait dengan kesehatan. Kita tahu bersama bahwa sampai dengan saat ini masa pandemi belum berakhir. Dampaknya sangat luar biasa di masyarakat sehingga sampai dengan saat ini banyak sekali pemberitaan terkait kasus terkonfirmasi COVID-19 yang tidak ada berhentinya. Nah, pada siang hari ini, Selasa 25 Agustus tahun 2020, kembali Rumah Sakit Jogja melalui acara yang bertajuk Ngobras, ngobrol bareng santai Rumah Sakit Jogja, menghadirkan narasumber. Beliau adalah Ibu Istiqomah selaku IPCN Rumah Sakit Jogja atau pengendali infeksi di Rumah Sakit Jogja. Kita sapa bersama dengan Ibu Istiqomah. Selamat siang Ibu Istiqomah. Selamat siang Pak Astio. Ya, terlihat ceria sekali pada pagi hari siang hari ini. Ya, mudah-mudahan sehat ya Ibu Istiqomah. Ya, Ibu sehat, Pak. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mengobrolkan bersama-sama biar masyarakat juga lebih paham bagaimana penerapan protokol kesehatan pada tatanan masyarakat di era adaptasi kebiasaan baru. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa kemarin pemerintah sempat mengumumkan adanya new normal life atau era new normal. Tetapi berjalannya dengan waktu muncul istilah baru adalah adaptasi kebiasaan baru. Tentu saja adaptasi kebiasaan baru ini terkait sekali dengan kasus-kasus COVID. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Menurut Ibu Istiqomah, apa saja yang harus dipahami masyarakat terkait adaptasi kebiasaan baru ini? Mungkin bisa jelaskan? Ya, baik Pak Astio. Mungkin kita kembali flashback dulu. Kenapa ada istilah adaptasi kebiasaan baru ini? Ya, dimulai dari ketika WHO mengeluarkan statement pandemi global yang ditetapkan tanggal 11 Maret 2020. Nah, sejak saat itu memang setiap negara tentu akan melaksanakan atau akan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian dari kasus COVID-19 ini. Terutama untuk penyebarannya. Iya, gitu ya? Betul sekali. Nah, dari sejak itu kemudian diluncurkan new normal, kemudian setelah dievaluasi beberapa ternyata mungkin ada implementasi yang mungkin kurang tepat dari definisi yang diharapkan seharusnya dari new normal. Mungkin itu lebih ke psikologis masyarakat. Betul dengar sekali. Kata-kata normal menganggap semuanya normal. Begitu. Betul, ya. Ya, sehinggalah definisi sekarang yang dipakai adalah adaptasi kebiasaan baru. Ya, AKB kalau kita AKB singkat AKB. Nah, bisa dijelaskan apa saja sih yang harus dipahami masyarakat terkait adaptasi kebiasaan baru? Kebiasaan seperti apa yang memang harus diterapkan oleh masyarakat di era pandemi ini? Ya, mungkin kita belajar dulu nih, adaptasi kebiasaan baru itu untuk apa sih? Kan harus tahu dulu nih. Kalau kita mau beranjak kegiatan itu harus tahu dulu nih tujuannya. Nah, tujuan dari adaptasi kebiasaan baru adalah supaya masyarakat bisa tetap produktif tapi aman dari penularan COVID-19. Kan yang kita garis bawahi supaya produktif tapi tetap aman dari penularan COVID-19. Sehinggalah harus diterapkan protokol kesehatan yang harus dijalankan. Oh, gitu ya. Nah, kemudian protokol kesehatan apa saja sih? Karena kita tahu bersama maraknya sosial media, pemberitaan-pemberitaan yang mungkin lebih banyak hoaxnya gitu ya. Sehingga masyarakat, ada beberapa golongan masyarakat yang memang mampu memfilter informasi dengan benar, tetapi mayoritas malah justru banyak yang termakan hoax. Nah, jenis-jenis protokol kesehatan yang memang harus diterapkan oleh semua masyarakat itu yang apa saja gitu, Bu Istiqomah? Baik Pak, kita mulai dari protokol kesehatan yang harus dijalankan ya Pak. Sebenarnya kita harus optimis dulu karena sebenarnya protokol kesehatan ini sangat mudah untuk dijalankan dan bisa dilaksanakan oleh setiap orang asalkan satu mau. Ya, kita mulai dari yang pilar utama untuk kebiasaan adaptasi kebiasaan baru atau saya singkat AKB gitu ya Pak. Nomor satu adalah
menerapkan kebersihan tangan. Kebersihan tangan, atau lebih sering di masyarakat cuci tangan gitu ya? Betul sekali, hand hygiene, cuci tangan, kebersihan tangan itu adalah satu definisi yang benar-benar harus kita terapkan dalam memutus transmisi COVID-19 ini. Tidak hanya dipahami, tapi benar-benar diimplementasikan atau dipraktikkan gitu ya. Selanjutnya selain cuci tangan, satu kebersihan tangan. Walaupun nanti kalau kita jabarkan dari kebersihan tangannya nanti udah panjang ya kan. Bagaimana kebersihan tangan itu harus dilaksanakan, kapan melaksanakan, kemudian alternatif kegiatan ketika tidak bisa melaksanakan hand hygiene. Nah itu kan sebenarnya nanti mungkin dibahas setelah kita ini sebutkan dulu ya. Tadi sudah ada satu, pertama adalah cuci tangan atau kebersihan tangan. Yang kedua apa? Nomor 2 adalah memakai masker. Penggunaan masker. Betul sekali Pak. Kemudian yang ketiga? Nomor 3 adalah menjaga jarak atau menjaga physical distancing. Physical distancing jaga jarak aman gitu ya. Iya betul. Selanjutnya. Kemudian nomor 4 adalah menerapkan etika batuk Pak. Etika batuk. Betul, termasuk mungkin bersin ya. Etika batuk dan bersin betul sekali Pak. Selanjutnya ada lagi mungkin yang perlu diterapkan. Nomor 5-nya adalah nanti pada fasilitas umum harus dapat memberikan fasilitas kebersihan tangan di tempat tersebut. Itu juga merupakan salah satu komponen dari protokol kesehatan masyarakat. Jadi kalau dulu itu mungkin kita tahu bahwa fasilitas-fasilitas untuk kebersihan tangan hanya pada institusi tertentu, biasanya institusi kesehatan atau mungkin rumah-rumah makan, tapi sekarang menjadi hal yang wajib untuk semuanya untuk menyediakan itu. Kemudian selain itu ada lagi protokol yang harus diterapkan? Protokol intinya 6 ini Pak. 6. Seperti disebutkan dalam panduan PPI COVID yang dirilis oleh pemerintah revisi 5 2020. Inti dari protokol kesehatan masyarakat diadaptasi kebiasaan baru adalah hal tersebut. Kecuali nanti kalau itu kasusnya itu sudah masuk kasus yang ada penularan di komunitas internal, itu berarti nanti apakah harus dipertimbangkan untuk pembatasan sosial dalam skala besar. Nah, itu bahasan khusus. Tapi inti adalah 5 tadi untuk dijalankan. Sebelum kita berlanjut untuk pembahasan 6 protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh masyarakat, ada 6 tadi dijelaskan oleh Bu Istiqomah. Bagi masyarakat mungkin yang mau bergabung dengan acara kita di Ngobras bisa meninggalkan live chat di IG Rumah Sakit Jogja. Selanjutnya, mari kita akan membahas satu persatu Bu Istiqomah. Saya sebagai masyarakat umum misalnya seperti ini. Kita tahu sendiri bahwa dalam kita hidup bersosialisasi, terutama di masyarakat, apalagi masyarakat dengan budaya yang masih kuat atau kental. Contoh saja budaya Jawa ya, budaya Jawa. Kalau kita bertemu dengan saudara, dengan kerabat, atau mungkin ada acara-acara khusus. Nah, di era new normal yang kemarin itu sempat masyarakat menganggap ini kondisi sudah normal, jadi sudah terbiasa lagi. Nah, bagaimana penerapannya yang tepat, yang mudah untuk kebersihan tangan? Karena kita kadang karena apalagi budaya Jawa, kita tidak bisa menghindari orang yang tiba-tiba mengajak kita salaman, kemudian mungkin duduk berdekatan dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Isti. Terima kasih Pak. Kembali lagi ke konsep adaptasi kebiasaan baru adalah supaya kita tetap bisa produktif dan tetap aman. Produktif itu bisa dalam artian produktif secara ekonomi, produktif secara sosial, begitu kan ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita menjaga kebersihan tangan ini saat kontak, dalam artian saat harus ada aktivitas sosial di mana biasanya kita ketemu pasti ada salaman, gitu mungkin juga peluk, ya kan seperti itu. Nah, dapat kita lakukan dengan tidak meninggalkan esensi dari interaksi tersebut. Misalnya Pak dengan seperti ini. Misalnya ada budaya lagi yang sembari menundukkan. Jadi itu kita menciptakan budaya-budaya baru yang sebenarnya itu adalah mendukung untuk protokol kesehatan, begitu ya. Jadi kalau kita tidak ada fasilitas tempat cuci tangan, kemudian di lingkungan masyarakat kita tidak bisa bersentuhan secara fisik, ya kita melakukan budaya baru dengan mengucapkan salam dengan gerakan-gerakan tertentu. Betul sekali, Pak. Itu salah satu untuk yang kebersihan tangan. Nah, untuk yang kedua, protokol kesehatan yang kedua tadi, penggunaan masker. Boleh saya tambahkan dulu Pak Setia? Silakan. Mungkin seperti ini Pak. Untuk kita, karena kebersihan tangan ini adalah pilar utama ya. Jadi mungkin kita lebih mendalam untuk kebersihan tangannya. Boleh. Nah, silakan. Ketika tadi saya sampaikan fasilitas umum harus menyediakan fasilitas kebersihan tangan, ya kan? Nah, ketika misalnya kita pergi ke fasilitas umum kebetulan tidak menyediakan fasilitas tersebut, maka harus kita ubah nih
biasakan membawa alternatif hand hygiene, ya kan? Ketika kita tidak dapat menjumpai sarana sabun dan air, berarti kita bisa gunakan larutan antiseptik dengan basis alkohol untuk tetap kita bisa menjaga kebersihan tangan dalam adaptasi kebiasaan baru tersebut, Pak. Sehingga kita tidak meninggalkan esensi kebersihan tangan walaupun di fasilitas tersebut nggak tersedia. Nah, ini penting untuk kita biasakan, Pak. Nah, ini yang menggelitik, Bu. Kalau seandainya memang kita tidak menjumpai ada fasilitas untuk kebersihan tangan, dan kemudian kita menggunakan, taruhlah kita menyebutnya hand sanitizer, gitu ya. Yang marak di masyarakat adalah hand sanitizer yang di mana-mana kemarin sempat menjadi barang yang sangat langka. Nah, berapa kalikah kita menggunakan hand sanitizer itu dalam satu hari, atau misalkan dalam waktu misalkan saya sudah 10 kali pakai hand sanitizer, saya merasa tangan saya belum bersih, itu harus cuci tangan dengan air mengalir. Itu batasannya seperti apa? Ya, ya betul sekali Pak Astio. Mungkin kita belajar dulu kapan kita harus cuci tangan, Pak. Waktunya waktu yang tepat untuk cuci tangan. Kapan kita harus cuci tangan? Ketika di masyarakat. Satu, ketika kita akan makan, yang paling mudah ya kan Pak, ketika makan harus harus mengelola makanan atau menyiapkan makanan, itu kan harus kita jaga kebersihan tangan. Kemudian setelah dari toilet, bisa BAK, bisa BAB, itu kan tentu harus tetap melaksanakan kebersihan tangan. Nah, kalau momen-momen yang dua ini tentu kita harus menggunakan sabun dan air mengalir. Betul, itu wajib ya. Kalau yang dua kegiatan ini wajib menggunakan sabun dan air mengalir. Lebih diutamakan kalau ada sarana sabun dengan air mengalir, Pak, lebih diutamakan dengan sabun dan air mengalir. Kecuali kalau saya di fasilitas umum, kebetulan saya mau makan siang, tidak ada fasilitas sabun dan air mengalir, saya bisa gunakan hand sanitizer. Begitu. Kemudian selanjutnya, kalau saya punya bayi, tentunya di masyarakat itu setelah saya menceboi bayi, wajib sekali saya harus hand hygiene. Selain bayi, mungkin yang mempunyai orang tua sakit, merawat orang sakit, itu seperti itu juga ya. Kemudian setelah kontak dengan barang-barang yang terkontaminasi, misalnya bukan terkontaminasi, barang-barang yang kotor, dalam artian misalnya saya punya kebun, saya punya ternak, kemudian saya habis mengurusi ternak saya harus berkebun di kebun saya. Nah, itu tentu kebersihan tangan ini harus tetap kita jaga, sehingga setelah aktivitas tersebut kita harus terapkan kebersihan tangan. Itu note yang harus kita catat. Dan tentu saja kebersihan tangan tidak hanya asal membersihkan tangan ya, ada cara-caranya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Isti. Boleh Pak. Kebersihan tangan seperti apa yang bisa menjamin bahwa kita sebagai pelaku kesehatan bisa terbebas, paling tidak aman, terhindar dari kuman dan yang lainnya. Kebersihan tangan itu kita adopt dari WHO Bapak tahun 2009. Kemudian dari pedoman Kementerian Kesehatan juga tahun 2017 itu ada 6 langkah hand hygiene. 6 langkah ada 6 langkah Pak. Ini tepung jembatan keledai namanya ya Pak. Itu silahkan mau di-create sehingga kita mudah mengingatnya dan mudah melaksanakannya. Kalau saya lebih mudah dengan kata tepung selaci put-put Pak. Tepung selaci put-put. Betul sekali. Itu kita gosok telapak tangan kita. Kemudian saya perlu praktek nggak Pak ini kira-kira? Atau kita deskripsikan dulu ya? Digambarkan saja dulu. Telapak tangan kita gosok, kemudian pungnya itu punggung-punggung Pak. Punggung-punggung tangan. Kemudian itu sela-sela jari. Ya kan. Kemudian C-nya itu kedua tangan saling mengunci Pak. Saling mengunci gitu ya. Kemudian yang nomor 5-nya adalah put. Itu putar jempol. Jempolnya betul. Yang terakhir adalah putar ujung jari. Dengan menerapkan 6 langkah kebersihan tangan ini, angka kumannya insya Allah 0 Pak. Asalkan caranya yang digunakan betul, larutan yang digunakan sesuai dengan pedoman. Nah, kalau masyarakat sendiri mendengar 6 langkah cuci tangan, tentu saja cuci tangan kok ndadak 6 langkah, itu pasti butuh waktu. Wong kena guyur air saja sudah hilang. Nah, kira-kira itu ada batasan waktu nggak efektif? Waktu yang efektif untuk cuci tangan dengan 6 langkah itu? Ya, betul sekali Pak Astio. Caranya betul, tapi kalau waktunya tidak betul, tentu efektivitasnya juga tidak akan tercapai. Sehingga kalau waktunya itu sudah disebutkan dalam panduan, itu kalau menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah tersebut, range-nya adalah 20-30 detik Pak. Kalau dengan sabun dan air mengalir 40-60 detik. Itu adalah waktu yang efektif untuk kita bisa menerapkan 6 langkah untuk menjaga kebersihan tangan. Baik. Berarti untuk kebersihan tangan tidak hanya sekedar
untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya bahwa kebersihan tangan memang tidak hanya sekedar kebersihan tangan, tetapi ada esensi-esensi atau ada pilar-pilar yang memang harus dipatuhi, ada koridornya untuk menjamin kita aman dari kuman. Baik, ini ternyata sebelum lanjut kita akan ada pertanyaan yang masuk ke IG kita, pertanyaan dari Ibu Wina, berapa lama masker harus diganti? Nah, ini mungkin pertanyaan ini akan berlanjut untuk protokol yang kedua, penggunaan masker yang benar di masyarakat. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Bu Isti. Udah ya Pak, satu sudah kita kupas untuk kebersihan tangan. Sekira tadi sudah dijelaskan langkahnya, waktunya kapan, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke protokol yang nomor 2 Pak, untuk pemakaian masker. Nah, pemakaian masker ini kepentingannya adalah untuk menjaga cipratan droplet dari mulut, hidung ketika kita bicara, batuk atau bersin. Karena kita tahu transmisi dari COVID-19 adalah dari cipratan ketika seseorang itu bicara, batuk atau bersin selain kontak, ya kan? Nah, itu kenapa pentingnya menggunakan masker. Nah, sekarang mungkin kalau kita menjawab pertanyaan dulu ya Pak ya. Menjawab pertanyaan. Berapa lama sih masker harus diganti? Ya, dari WHO sangat disebutkan di situ adalah ketika sudah kotor, basah itu wajib diganti. Kotor, basah wajib diganti. Betul sekali. Mungkin kalau kondisi kita pilek sejam aja mungkin, kalau basah 2 jam basah ganti, ya kan? Atau kalau kondisi kering, memang kita sehat nggak ada masalah apa-apa, ideal 4 jam itu ganti. Idealnya Pak. 4 jam. Betul sekali. Asalkan penggunaannya dengan tepat dan benar gitu ya. Tidak istilahnya tidak dilepas kemudian ditaruh dipakai lagi seperti itu ya. Jadi bertahan maksimal 4 jam ya seperti itu. Nah kemudian kalau sekarang berkembang di masyarakat bahwa masker saat ini kan harganya terus melejit, melambung sangat tinggi, sehingga apakah dibenarkan jika kita menggunakan masker dari bahan yang bukan dari masker bedah atau masker medis? Ya betul sekali Pak. Ini kita bicara ketika di masyarakat ya Pak. Ini kan settingnya kita setting masyarakat, beda nanti kalau settingnya di rumah sakit ya Pak. Kalau saya bilang kalau settingnya rumah sakit semuanya petugas itu wajib masker bedah. Nah ini kalau settingnya masyarakat seperti apa? Kalau di masyarakat, kalau tidak ada gejala infeksi saluran nafas, boleh gunakan masker kain Pak. Masker kain, apapun jenis kainnya ya. Masker kain, cuman rekomendasinya adalah paling tidak sebisa mungkin 3 lapis. Betul, 3 lapis. Ya. Nah, nanti kalau ada gejala infeksi saluran nafas, gunakanlah masker bedah ketika kita di rumah ataupun harus keluar rumah. Kenapa di rumah kita menggunakan masker bedah ketika ada gejala infeksi saluran nafas? Karena memang untuk melindungi dari droplet yang keluar dari saluran nafas. Biarpun di dalam rumah, kalau memang kita mempunyai gejala penyakit saluran nafas, kita harus melindungi anggota keluarga. Atau kita juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan penyebaran seperti itu ya. Baik Bu Istiqomah, ini akan sangat menarik. Ini ada lagi yang pertanyaan masuk dari Ibu Fatrin terkait bagaimana etika batuk yang benar. Nah ini mungkin kaitannya juga dengan tadi penggunaan masker ya. Ya monggo bisa dijelaskan. Etika batuk yang benar seperti apa? Ya, terima kasih Pak Astio. Kebetulan etika batuk yang benar ini adalah protokol kesehatan juga Pak yang harus diterapkan. Yang kelima sebenarnya ya, nggak apa-apa kita loncat ya. Betul sekali. Nah, etika batuk dan bersin yang benar ini sebenarnya juga sama. Dia tujuannya adalah untuk melindungi orang yang ada di sekitar kita dari paparan droplet. Karena kita tahu sendiri ketika percikan kita tadi ketika sekali batuk, sekali bersin kurang lebih 20.000 partikel sendiri mungkin yang akan keluar. Nah, kalau kita pakai masker relatif aman Pak, ya kan, karena sudah tertutup nih mukosa hidung, mukosa mulut relatif aman. Namun ketika misalnya settingnya saya sedang di rumah kondisi semuanya sehat, nggak mungkin lah kita semuanya pakai masker. Tentu ada kondisi yang kita tidak menggunakan masker dan tiba-tiba nih mau bersin nih. Nah ada etikanya, paling tidak jangan sekali-kali kita tutup dengan permukaan tangan. Gitu. Kenapa Pak? Karena ketika kita batuk atau bersin kita tutup dengan permukaan tangan, habis itu tangan ini tentu terkontaminasi, ini akan kontak dengan permukaan yang lain, yang notabene nanti ini akan mungkin sekali sebagai media dari penularan COVID-19. Berarti intinya menutup pun ada caranya, ada alatnya gitu ya. Mungkin ketika tidak boleh menggunakan
tangan secara langsung, ada alternatif lain. Misalnya ada tisu, boleh kita ambil tisu. Kalau ada sapu tangan, boleh kita ambil sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung, ya kan? Kemudian buang tisunya, kemudian kita harus terapkan kebersihan tangan. Kebersihan tangan kembali. Ada setting lagi, seandainya nggak ada tisu, kemudian nggak ada sapu tangan, mau bersih nih bagaimana? Kepepetnya menutup dengan lengan sebelah dalam, Pak. Ya, berarti gini ya, seperti ini ya. Betul sekali. Ya, seperti itu. Sehingga mungkin percikan-percikan tadi tidak menyebar ke udara, tetapi mungkin cukup menempel di baju kita sendiri, gitu ya. Ya, seperti Kenapa itu. pertimbangannya menempel di sini? Karena relatif lengan bagian dalam ini minimal sekali dia akan kontaminasi dengan benda-benda yang lain. Kontak dengan lingkungan, Betul, gitu ya, atau bersinggungan dengan orang lain. Baik, Pak Istiqomah. Dari 6 protokol kesehatan tadi sudah kita bahas ada 3 ya, kalau tidak salah. Nah, protokol yang keempat ya adalah menjaga jarak. Menjaga jarak, menjaga jarak. Seperti ini kira-kira kita sudah termasuk aman atau belum? Minimal 1 meter. Minimal. 1 meter. Iya, minimal 1 meter. Walaupun kita sudah menerapkan etika batuk, kita sudah cuci tangan, kita sudah menggunakan masker, jaga jarak tetap penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya, untuk menghindari resiko dari transmisi droplet tersebut. Karena tidak mungkin si masker bedah ini masker bedah atau masker kain akan melindungi secara 100%. Jadi ada kemungkinan ketika dia dropletnya memang masif dan sebagainya, jarak ini sudah diatur, insya Allah akan lebih aman. Berarti lagi. tetap jaga jarak juga perlu diterapkan Sangat sekali penting, ya, apalagi di tempat-tempat umum ya, Betul yang sekali. berkerumun dan tempat umum dan tertutup, itu mungkin akan lebih beresiko. Berlanjut ke yang kelima tadi sudah etika batuk ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam mungkin bisa adalah dijelaskan. memberikan fasilitas kebersihan tangan di tempat fasilitas umum, Pak. Jadi misalnya ini pasar, berarti harus tuh di depan pintu masuk, kemudian di dalam pasarnya harus ada sarana untuk kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir, itu akan lebih ideal. Nah, di fasilitas lainnya juga masjid, kemudian misalnya kantor-kantor itu pun harus menyediakan untuk fasilitas kebersihan tangan. Berarti sebagian masyarakat saya lihat sudah menerapkan itu ya. Jadi di pintu-pintu masuk perkantoran, kemudian di pintu masuk rumah-rumah juga sudah, kadang dengan fasilitas seadanya. Itu juga bisa dimungkinkan ya. Jadi fasilitasnya kadang cuma pakai ember atau pakai galon, itu bisa ya. Prinsipnya adalah dia air bersih mengalir, kemudian ada sabun, Pak. Karena kalau hanya air saja dia tidak akan membersihkan debris yang ada di permukaan tangan. Gitu. Jadi syaratnya adalah air mengalir dan sabun. Kalau sabunnya ada syarat khusus atau tidak? Boleh, Pak. Sabun asalkan dia sabun tidak harus mengandung desinfektan, karena sabun biasa pun dia akan menurunkan permukaan kulit sehingga akan meluruhkan debris atau kotoran tadi. Ya, baik. Begini, itu sudah kita bahas 6 protokol kesehatan yang harus benar-benar diterapkan oleh masyarakat. Nah, hanya saja untuk saat ini kita memang kadang bingung juga. Kalau insan kesehatan, saya yakin pasti paham dengan protokol-protokol kesehatan. Tetapi di masyarakat tentu saja kita sering kali menjumpai protokol kesehatan itu hanya sekedar slogan. Ya, contohnya gini. Banyak pengendara saat ini marak ya, orang bersepeda, berolahraga bersepeda, kemudian dengan alasan tertentu akhirnya tidak menggunakan masker. Kemudian tiba-tiba yang pernah saya jumpai itu tiba-tiba meludah atau bersin atau membuang ingus itu sembarangan. Nah, untuk seperti itu hal-hal seperti itu, edukasi yang harus diterapkan ke masyarakat bagaimana? Ya, betul sekali, Pak. Adaptasi kebiasaan baru itu adalah diterapkan di masyarakat di setiap aktivitas kegiatan masyarakat. Nah, itu note-nya, Pak. Di setiap aktivitas kegiatan. Jadi aktivitas apapun harus dijalankan nih protokolnya, termasuk menggunakan maskernya, termasuk etika batuk atau bersin tadi. Jadi kedisiplinan masyarakat ini penting dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru di setiap aktivitas kegiatannya. Kepentingannya adalah memang untuk kepentingan kita sebagai individu dan kepentingan lingkungan sekitar kita. Pada intinya kalau kita mampu menerapkan protokol kesehatan, yang pertama adalah diri kita terlindungi dan yang kedua adalah melindungi lingkungan kita. Seperti itu ya. Baik, ini sebenarnya banyak sekali mungkin pertanyaan, tetapi ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Dwi yang sudah masuk. Bagaimana apabila pengap? Apakah masker
boleh hanya menutupi mulut saja. Jadi memang kita kalau melihat masyarakat yang tidak terbiasa dengan masker, itu merasa menggunakan masker itu malah justru pengap, kemudian sulit bernafas. Nah, kira-kira boleh enggak atau dibenarkan enggak menggunakan masker hanya menutupi mulut saja, hidungnya tidak? Itu seperti apa? Monggo Bu Istiqomah. Kebetulan pertanyaannya bagus sekali ya Pak. Namanya juga nama yang sama, Istiqomah. Oh iya. Ya, ini saya terangkan seperti ini. Jadi memakai masker memang ada aturannya. Masker itu digunakan dengan benar ketika dia menutup mukosa hidung, mukosa mulut, ya kan? Kemudian sampai ke bawah dagu seperti ini. Ya. Nah, ini penggunaan masker yang benar. Nah, ini kita harus bahas dulu nih. Misalnya kita menggunakan masker bedah. Tidak apa ya Pak, kita bicara tentang pemakaian masker yang benar ya, untuk nanti dapat menjawab pertanyaan tadi. Nah, masker bedah dulu. Ketika kita menggunakan masker bedah, pastikan bagian yang berwarna ada di bagian luar Pak. Yang berwarna, betul. Yang berwarna lebih terang ya. Betul, karena warna itu luar bisa pinky seperti yang kita pakai, bisa hijau dan lain sebagainya, itu yang ada di bagian luar. Karena ada 3 lapis masker bedah itu, lapisan luarnya adalah yang dia anti air ya, sehingga bisa menahan cipratan dari sekitar dari sekitar. Kemudian bagian tengahnya adalah filtrasinya, ada filtrasinya yang dia dapat menyaring dari mikroorganisme. Yang bagian paling dalam yang menempel dengan kita itu adalah lapisan yang dapat menyerap cipratan dari diri kita sendiri ya, pemakai ya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita pakai yang bagian putihnya di luar itu terbalik. Justru malah terbalik ya. Malah jadi nempel ya. Betul. Jadi saya sekalian meluruskan hoax-hoax yang beberapa tempo keluar. Artinya dalam kondisi sehat ataupun sakit, penggunaan masker bedah adalah yang benar, yang berwarna di bagian luar. Yang berwarna bagian luar. Kemudian ada bagian kawat seperti ini, dia yang ada di bagian atas ya. Kemudian pastikan ketika kita menggunakan ini kita paskan dengan bentuk hidung kita masing-masing sehingga relatif rapat ini masker yang akan kita pakai. Terus kalau itu tadi dibenarkan enggak kalau misalkan kok ya saya sendiri kadang menggunakan masker, apalagi kita beraktivitas jalan dan sebagainya, itu tiba-tiba merasa susah bernafas sehingga diturunkan. Jadi cuman mulutnya saja yang tertutup. Boleh enggak itu? Secara aturan tadi sudah saya sebutkan adalah untuk menutup semuanya. Mukosa hidung. Jadi tidak ada pembenaran untuk itu ya. Ketika ini misalnya Pak, saya pengap nih, ada interaksi dengan Pak Setio gitu ya. Saya turunkan dikit lah sehingga mulut saya tetap tertutup tapi bagian hidung terbuka. Mungkin dari nafas lebih lega, tapi jangan salah, potensi dropletnya ketika lawan bicara dia berbicara ada kemungkinan terhirup oleh kita. Nah, nggak ada perlindungan untuk hidung kita. Itulah yang menjadi potensi bahaya ketika menggunakan masker itu dengan tidak tepat. Tidak tepat, berarti tetap tidak aman untuk pemakai masker. Dan juga tidak aman bagi lingkungan. Baik, ini saya rasa untuk penerapan protokol kesehatan ini memang menjadi topik yang menarik di era pandemi. Ini masih ada lagi pertanyaan dari, tidak tahu ini Bapak atau Ibu, Mariano. Pertanyaannya adalah, jika menggunakan face shield atau penutup wajah, perlu nggak pakai masker? Begitu, monggo Mbak Pusti. Pertanyaannya menarik sekali ya, karena yang berkembang sekarang face shield itu banyak ragamnya ya Pak. Mungkin kita akan kelihatan lebih trendy dan lain-lain dengan modis gitu dengan face shield yang bening, yang eye-catching seperti itu. Tapi proteksi yang utama adalah dia masker. Karena dia akan menutup mukosa hidung dan mukosa mulut. Nah, bagaimana dengan face shield? Face shield itu silahkan digunakan untuk melindungi mukosa mata. Gitu. Ya, tapi itu lebih disarankan, monggo silahkan, utamanya ketika kita berada di area yang tidak memungkinkan kita menerapkan jaga jarak. Silahkan gunakan tambahan face shield, itu lebih utama. Namun kalau kita nih, saya sendiri nih mau kemana-mana dengan masker, dengan face shield boleh. Tapi jangan terbalik Pak, kita hanya gunakan face shield tapi tidak menggunakan masker. Padahal lebih utama justru malah masker seperti itu ya. Karena Jadi penularannya, transmisinya adalah yang utama lewat droplet dari saluran nafas. Nah, baik, ini berarti menjadi pemahaman yang utama ya bagi masyarakat, bahwa penggunaan masker itu jauh lebih penting dari sekedar menggunakan face shield. Ya, kalau memang menggunakan face shield, masker jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau misalkan mau dipasangkan ya kita menggunakan face shield, masker, kemudian mau lebih aman lagi gunakan face shield. Mau modis lagi silakan cari face shield yang berwarna-warni dan sebagainya. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi. Ini memang topik yang menarik Bu Istiqomah. Dari Ibu Ami Salasa,
kalau pakai masker diolesi essential oil biar tidak pengap, boleh tidak ya? Ini gini, mungkin beberapa memang saya sendiri gini, apalagi kalau kita dalam punya gejala flu ya, gejala flu, hidung tersumbat, kemudian masker kita olesi dengan minyak oles ya, essential oil, mungkin nggak boleh nyebut produk ya, yang setidaknya mungkin untuk tujuannya adalah menyegarkan jalan bernafas kita. Itu diperbolehkan atau tidak? Ya, mungkin saya cross check dulu ya Pak. Essential oil itu mungkin dioleskan, maaf, di bagian dalam atau luar gitu ya. Ya, prinsipnya adalah ketika menggunakan masker itu bisa melindungi droplet dari lawan bicara atau dari kita dari saluran nafas. Nah, ketika itu diolesi essential oil, misalnya kita olesi di bagian dalam ataupun luar ya. Esensinya asalkan dia tidak basah, ya kan Pak? Karena kalau basah tentu kita akan bernafas juga tidak nyaman. Dan indikasi penggantian masker adalah ketika basah. Jadi silahkan itu di-create dengan tidak meninggalkan esensi. Esensinya mukosa hidung tertutup, mulut tertutup, tidak basah, dan akan membuat kita lebih nyaman dengan tidak memberikan dampak ke orang lain. Misalnya essential oilnya saya oles di luar, ternyata baunya yang tadi sangat tidak nyaman membuat lawan bicara tidak nyaman, itu kalau di dalam malah jadi bibir kita yang panas gitu ya. Seperti itu. Nah, ini menarik. Berlanjut masih penggunaan masker. Ini dari saya pribadi mungkin. Saya beberapa kali menjumpai banyak pengguna masker itu menggunakan masker merasa maskernya kurang aman nih. Masih ditambah lagi dengan kain tisu atau tisu ditambah beberapa lapis tisu. Itu boleh atau sebenarnya nggak usah gitu? Ya, terima kasih Pak Setio. Tadi sudah saya sebutkan di awal Pak Setio, untuk penggunaan masker kain adalah kalau bisa 3 lapis. Desain dari masker kain tersebut kalau sudah memang 3 lapis, tidak usah kita tambah dengan tisu, dengan yang lainnya karena gitu tentu akan semakin menambah berat kita untuk bernafas. Prinsipnya masker itu sudah memenuhi standar. Itu kita sudah, apalagi pemakaiannya sudah benar, itu sudah aman. Baik, saya rasa apa yang kita obrolkan saat ini sudah sangat panjang, dan masyarakat juga mungkin ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penerapan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat intinya adalah adaptasi terhadap perilaku kesehatan. Dalam istilah kita sekarang ini adalah protokol kesehatan. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Ibu Istiqomah bisa memberikan sedikit closing statement bagaimana secara mudah triknya menerapkan protokol kesehatan yang tadi disebutkan ada 6. Monggo silakan. Baik Pak Setio, untuk protokol kesehatan masyarakatnya ya kan, itu sudah saya sebutkan tadi bagaimana triknya agar protokol itu dapat dijalankan. Prinsipnya sangat mudah Pak. Prinsipnya adalah karena itu kita menyadari untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan lingkungan kita, maka kuncinya adalah disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan masyarakat tadi. Nah, ketika kita sudah disiplin dalam menjalankan dan semua individu disiplin, harapannya semua akan terlindungi dari COVID-19 ini. Nah, kuncinya adalah itu Pak, disiplin dalam menjalankan protokol di setiap aktivitas kegiatan masyarakat. Berarti disiplin dimulai dari diri sendiri, kemudian meluas ke keluarga dan lingkungan. Seperti itu. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya, terutama pada para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, siang hari ini topiknya cukup menarik. Kita sudah ngobrol panjang lebar. Masih ada pertanyaan? Ya, kita tunggu masih ada pertanyaan dari. Ya, kita tunggu sebentar. Mungkin saya bisa menambahkan Pak Setio. Silakan ditambahkan dulu pertanyaannya. Jadi ini kan usaha ya Pak. Namanya protokol kesehatan masyarakat itu adalah usaha ya. Upaya yang harus kita jalankan. Tapi jangan lupa ada upaya-upaya lain Pak. Selain protokol kesehatan. Betul, untuk mencegah penularan. Nah, apa itu? Satu Pak, tingkatkan imunitas. Dengan cara? Iya, karena ketika ada paparan, imunitas kita baik, insya Allah tidak akan terpapar. Istilahnya tameng dari dalam diri kita gitu ya. Dengan cara olahraga minimal 30 menit per hari, makan yang bergizi. Nah, ini yang penting adalah Pak, mengelola stres. Manajemen stres gitu ya. Jangan banyak termakan hoa, kita stres, banyak makan tetapi stres, itu juga kan itu.
Kemudian ada lagi Pak, kalau yang ada komorbid, misalnya yang penyakit usia penyerta tua gitu ya. Komorbid itu penyakit penyerta Pak. Misalnya pada orang yang lanjut usia, dia ada penyakit penyerta, misalnya dia diabetes, hipertensi, penyakit paru kronis. Nah itu harus mengelola faktor komorbidnya. Ya, kalau hipertensi ya berarti dikelola supaya tekanan darahnya normal, gitu ya, gula darahnya juga stabil. Nah itu tentu akan menambah kemampuan untuk dapat daya tangkalnya terhadap penyebaran itu ya. Baik ya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin yang terakhir kalinya, ini dari Ibu Ima. Untuk balita dan anak-anak, apakah direkomendasikan menggunakan masker? Monggo Istiqomah, ini karena tentu saja banyak ibu-ibu muda yang juga khawatir jika anaknya keluar rumah tanpa menggunakan masker. Apakah recommended untuk balita? Terima kasih. Untuk balita, ketika dia keluar rumah seperti itu kan Pak, balita itu kalau kita kategorikan sebenarnya dia adalah individu yang imunokompromis, artinya dia daya tahan tubuhnya relatif rendah dibandingkan jadi kita yang sudah dewasa. Faktor risiko yang lebih tinggi ya. Sehingga penggunaan masker ini pun kalau dibilang harus dilakukan, tadi saya bilang di setiap aktivitas kegiatan masyarakat, terutama untuk kelompok-kelompok risiko tinggi. Nah ini balita ini masuk dalam kelompok risiko tinggi. Nah mungkin akan lebih bijak ketika protokol ini untuk balita sebisa mungkin tidak kita ajak keluar tentunya. Yang pertama utamanya malah justru jangan diajak, lebih banyak di rumah gitu ya. Karena dia kelompok yang risiko tinggi. Nah, kepepet memang harus dibawa keluar, tentu protokol tadi tetap harus dijalankan. Tentu mengurangi tempat-tempat di mana kerumunan itu banyak terjadi. Menghindari kerumunan seperti itu. Iya, itu harus diterapkan. Dan masker pun tetap harus dipakai ya. Nah, kalau memang harus ada di kerumunan, berarti proteksinya harus digunakan. Tetap begitu. Ya, mungkin ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ima tadi, dan saya rasa waktunya kita ngobrol. Satu lagi, ada Pak, tambahan boleh? Terakhir untuk closing saya Pak, mungkin selain usaha upaya yang kita lakukan, jangan lupa Pak, satu doa Pak. Doa, baik. Betul sekali. Berarti ada keseimbangan ya, upaya kita, kemudian upaya dengan protokol, kemudian upaya-upaya tadi dengan meningkatkan imunitas, dan yang terakhir adalah dengan doa. Seperti itu ya. Dengan kekuatan doa mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga nanti sampai pandemi ini berakhir, kita tetap dalam kondisi sehat. Amin. Ya, baik, terima kasih Ibu Istiqomah untuk waktunya. Kita akan sangat senang sekali berbincang terkait dengan kesehatan, topik-topik kesehatan. Rumah Sakit Jogja akan hadir kembali di acara Ngobras berikutnya, tentu saja dengan topik-topik kesehatan yang lebih menarik lainnya dan akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mengikuti informasi-informasi kesehatan terkait layanan kesehatan maupun informasi-informasi kesehatan lainnya, silakan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya bisa mengakses di sosial media Rumah Sakit Jogja, ada di Facebook, ada di Instagram dan YouTube maupun website Rumah Sakit Jogja. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bu Istiqomah untuk siang hari ini, sangat luar biasa, dan ini tentu saja akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kembali kita ingatkan bahwa semuanya untuk menjamin keamanan terkait dengan penyebaran COVID ini, kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian akan meluasnya kepada keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Kami pamit mohon undur diri, sampai ketemu di Ngobras berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan selamat siang.